hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allahu Akbar, la ilaha illallah. كلما تراكم سحاب وأكبر كلما نبت نبات وأزهر الله أكبر كلما أورق عود وأثمر الله أكبر كلما أنفق القانع والمعتر الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قليل أو حديث أشهد أن لا إله إلا الله شهادة مبرأة من الشكوك والشرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وهادي الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hari di mana takbir dikumandangkan. Hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan takbir dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Takbir tidak bisa terpisahkan dari umat ini. Dengan takbir kita memulai kehidupan kita. Saat ayah kita mengumandangkan azan di telinga kita saat kita lahir. Dengan takbir, salat kita mulai. Dengan takbir, kita menyembelih hewan kurban kita. Dengan takbir pula, kita menyambut hari-hari raya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Dr. Raghib As-Sirjani pernah melontarkan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Mengapa Allah jadikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Islam bak bangunan besar yang terdiri dari banyak syariat dan hukum yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Lalu dari semua syariat dan hukum itu Allah pilih 5 rukun yang menjadi pilar utama dari bangunan Islam. Mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan kemudian haji. Syahadat ibarat pintu gerbang utama untuk memasuki agama ini. Salat wajib dilakukan 5 kali sehari. Zakat juga wajib bagi siapa saja yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Puasa Ramadan terus berulang setiap tahunnya dan dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Lalu haji hanya diwajibkan 1 kali seumur hidup, dan itu pun bagi mereka yang mampu. Dan haji mungkin hanya bisa ditunaikan oleh sedikit kaum muslimin di seluruh dunia, sehingga akan ada jutaan, bahkan mungkin puluhan juta umat Islam yang tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah haji. Entah itu karena faktor ekonomi, entah itu karena alasan keamanan, entah alasan kesehatan, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Namun demikian, Allah tetap jadikan haji sebagai salah satu pilar terpenting dari bangunan agama ini. Ma'asyiral muslimin, Allah telah memasukkan rasa cinta pada haji dalam hati kaum muslimin, sehingga mereka memiliki kerinduan yang luar biasa untuk bisa melaksanakan haji. Bahkan semangat mereka begitu besar untuk sekedar melepas atau menyambut
orang-orang yang pulang dari tanah suci. Maka tentu ada hikmah di balik syariat ini. Hikmah yang dapat dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, baik mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak. Hikmah yang memiliki peran besar dalam kehidupan mereka dan berpengaruh dalam mendorong mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dan kualitas ibadah mereka secara keseluruhan. Dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28 Allah berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, agar rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikan untuk orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi ada berbagai manfaat dari haji, manfaat yang menyeluruh, tidak hanya terbatas pada manfaat ekonomi, perdagangan, bisnis maupun manfaat-manfaat duniawi lainnya. Ma'asyiral muslimin, pertama, pada hakikatnya manfaat terpenting dari haji adalah bahwasanya syariat ini mengingatkan umat akan hari kiamat. Banyak sekali kemiripan antara haji dan hari kiamat. Banyak momen di dalam manasik haji yang mengingatkan kita pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bisa dikatakan bahwa sebagian besar dari kerusakan, kesesatan dan maksiat yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh kealpaan manusia akan satu hari yang bernama hari kiamat. Lupa akan hari di mana mereka akan dihisab oleh Allah, dan setiap amal mereka mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar akan dihisab dengan sangat teliti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang keras karena mereka melupakan hari perhitungan. Demi Allah, andaikan setiap kita senantiasa mengingat hari akhir, menghadirkan keimanan akan hari kiamat di dalam hati dan pikiran kita setiap saat, akankah kondisi kita sama dengan kondisi kita saat ini? Haji adalah shock terapi bagi seluruh umat yang mengingatkan dan membangunkannya dari tidur panjangnya. Jika seorang hamba selalu ingat bahwa ia akan dihisab oleh Allah dan tidak ada tempat di sana kecuali surga dan neraka, akankah ia berbuat zalim? Akankah ia mencuri? Akankah ia menipu? Akankah ia mendurhakai kedua orang tuanya? Maka haji menjadi pengingat yang kuat bahwasanya akan ada satu hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sejak kali pertama kita berpikir untuk menunaikan ibadah haji, ia sudah mengingatkan kita akan hari hisab. Pertama, setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji akan berusaha mengumpulkan harta yang halal saja, karena ia tahu ia akan pergi menuju Allah, ia akan menjadi tamunya Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dan ketika ia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku kembali kepadamu ya Allah, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku datang kepadamu ya Rabb. Orang yang akan berangkat haji juga akan meminta keridhaan dari orang-orang di sekitarnya dan meminta maaf jika ada kesalahan atau membayar hutang yang pernah dibuat sebelumnya. Artinya, seolah dia bersiap untuk menghadapi hari akhir. Dia kumpulkan anak istrinya, dia berikan wasiat, seolah ia tidak akan pernah kembali. Lalu ketika ia pergi, ia akan dilepas oleh banyak sanak saudara yang mengingatkan mereka bahwasanya satu saat, satu hari nanti mereka juga akan mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir, di mana ia tidak akan pernah kembali lagi.
Lalu saat ia telah berada di tanah suci, suasana apa yang mereka rasakan? Saat seluruh pakaian ditanggalkan dan yang dikenakan hanyalah kain ihram, dunia ditinggalkan, yang ada hanyalah ibadah, zikir, ketaatan, istighfar, doa dan harap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah mengingatkan kita bahwasanya nanti kita juga akan dibangkitkan tanpa membawa apa-apa kecuali amal. Pada hari itu seluruh manusia akan dikumpulkan dan diseru bergerak menuju Allah untuk kemudian berdiri di hadapan Rabb mereka, Tuhan semesta alam. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia akan mengikuti menuju suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak akan mendengar apapun kecuali bisikan saja. Ma'asyiral muslimin, lalu sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan sa'i yang dilakukan oleh umat manusia di hari kiamat ketika mereka mencoba mendatangi Adam, lalu Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, lalu terakhir mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, sekarang setelah kita melihat eratnya hubungan antara haji dan kiamat, bisalah kita memahami mengapa Allah memulai surat Al-Hajj dengan mengingatkan kita akan hari kiamat. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Allah mulai surat Al-Hajj dengan mengingatkan kita tentang hari kiamat, bukan tentang pentingnya ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa syariat haji diturunkan untuk mengingatkan kita akan hari kiamat yang akan mengarahkan langkah kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Lalu yang kedua, manfaat lain dari ibadah haji adalah menanamkan kesadaran akan umat yang satu di dalam diri kaum muslimin. Haji menghimpun jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, dan ini pada gilirannya akan menumbuhkan perasaan di dalam diri mereka bahwasanya mereka adalah umat yang satu. Bahwasanya apapun warna kulit, bahasa, kebangsaan, suku, keluarga negaraan, mereka semua bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya Islam menyatukan mereka semua. Islam tidak pernah membedakan manusia dari warna kulit maupun dari kebangsaan mereka. Semoga Allah menyatukan saf kaum muslimin dan menjadikan mereka umat yang kuat dalam persatuan mereka. Lalu yang ketiga, haji mengajarkan kita bahwasanya seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka saat haji tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat jelata, antara orang berpangkat dan bawahan, antara direktur dan office boy. Semua pakaian ditanggalkan, semua pangkat ditanggalkan, semua pakaian kebesaran yang dilepaskan. Yang tersisa hanyalah predikat sebagai seorang hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah memohon kasih sayang dan ampunannya, hamba-hamba yang kemuliaannya di sisi Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keempat, haji mendidik kita untuk
untuk senantiasa taat tanpa syarat, untuk senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya tanpa harus mengetahui sebab ataupun hikmah dari apa yang Allah perintahkan. Saat haji kita tidak pernah mempertanyakan kenapa harus tawaf, kenapa harus 7 kali, kenapa harus mencium hajar aswad, kenapa harus sa'i antara Safa dan Marwah, mengapa harus mencukur rambut, mengapa harus berpakaian ihram sedemikian rupa, mengapa harus melontar jumrah dengan jumlah lemparan dan jumlah batu tertentu. Kita tidak dituntut untuk mengetahui jawaban-jawaban itu, karena pelajarannya adalah untuk belajar mengucapkan sami'na wa ata'na atas segala perintah Allah, sehingga ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, kita akan terbiasa mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, lalu yang kelima, haji mengajarkan kita tentang makna dari pengorbanan yang sesungguhnya. Mulai dari mengorbankan harta, mengorbankan waktu yang panjang, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala kesenangan dunia, ditambah lagi dengan nilai-nilai pengorbanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dalam berbagai bentuk manasik haji yang dijalankan. Sungguh pertolongan Allah hanya akan diturunkan pada mereka yang telah mampu memaknai pengorbanan dan menjalaninya dengan baik. Pengorbanan untuk Allah, pengorbanan demi menegakkan kalimah Allah. Dan haji adalah tempat di mana seorang hamba mempelajari makna-makna pengorbanan dengan seutuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika mereka yang menunaikan ibadah haji dapat merasakan semua hikmah dan pelajaran itu, maka Allah juga menjadikan hari-hari haji sebagai hari-hari yang istimewa bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, di mana amal soleh, kebaikan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar jalan Allah dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali satupun dari keduanya. Maka ma'asyiral muslimin, pada hari-hari ini 10 hari pertama dari Dzulhijjah adalah kesempatan emas bagi setiap muslim di muka bumi ini, bagi setiap muslim yang belum memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga saat orang-orang menunaikan ibadah haji dan melaksanakan segala macam bentuk manasiknya, maka muslim-muslim lainnya yang mungkin terpisahkan ribuan kilometer juga akan mendapatkan pahala yang tidak terbayangkan. Bahkan Rasulullah menyebutnya lebih utama dari jihad di jalan Allah. Dan hari-hari ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhaji, namun juga dihadiahkan bagi seluruh umat agar mereka juga merasakan suasana dan nuansa keimanan yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di hari yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tancapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat haji di hati kita masing-masing, sebagai pengingat bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah, bahwasanya semua dunia yang kita kejar ini pada akhirnya akan kita tinggalkan, dan akan kita tinggalkan pada saat waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal kita masing-masing, kecuali ketakwaan yang kita miliki di dalam hati kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah, menghibah rahmat dan ampunannya, memohon petunjuk dan hidayahnya, dan meminta agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah
berjalan di dalam jalan ketaatan dan ketakwaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. يا جبار يا عزيز يا قهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وألف قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.